soalnya licin banget. Saja. Halo teman-teman. Halo teman-teman, sahabat-sahabat sekutu, sekutu lovers. Perkenalkan saya dengan Dimas. Kali ini saya bersama dengan Pak Sugiarto, owner sekaligus CEO dari PT Sekutu Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Baik bro, halo kabar, Dimas. Sehat ya Pak? Udah nggak ketemu berapa bulan nih bro? Udah berapa bulan nih Pak nggak ketemu kita nih Pak ya? 2 bulan ya Pak? Lebih kali ya? Oke. Suara kedengeran Pak, jelas Pak? Halo Pak Bulus, Tajur, Ape. Pak, udah keluarga sehat ya Pak semua ya Pak di selama sehat Dimas, sehat semuanya. Itu udah hampir 2 bulan lebih di rumah. Terasa nggak Pak dari yang sebelumnya kita udah sering aktivitas, sekarang di rumah terus, perbedaannya apa tuh kerasanya? Awal-awal tentu kita perlu adaptasi ya, jadi nggak nyaman ya, tapi ya sekarang udah biasa kali ya, udah biasa di dalam rumah, paling sebentar-sebentar kadang-kadang keluar sepedaan gitu. Oh iya Pak, benar. Kalau dampak positifnya nih dari keadaan COVID ini untuk Bapak dan keluarga apa nih Pak? Kita jadi sekarang jadi lebih banyak waktu ya buat keluarga gitu ya. Waktu sekarang kita kayak 24 jam kan ya sama keluarga gitu ya. Jadi harusnya lebih dekat ya kita kalau melihat sisi positif daripada COVID ini. Kalau dilihat sisi positifnya kita jadi lebih dekat karena yang dulu nggak ada lebih dekat sama keluarga, waktu bisa main bareng dan lain-lain gitu ya. Lebih sehat juga Pak, hidup sehat, belajar hidup sehat juga ya Pak. Yang pasti lebih gemuk bro. Iya iya Pak, benar. Ini nih Pak, ada pertanyaan lah dari teman kita nih. Kalau selama COVID, kemampuan yang bisa dilakukan sendiri di rumah nih Pak, mungkin jadi kita jadi bersih-bersih ya, nyuci sendiri apa gimana tuh Pak? Apa mahir masak? Saya sekarang sih kalau COVID ini saya lebih banyak ini yang ngurusin saya itu soalnya hobi binatang. Jadi di rumah saya itu ada 6 ekor anjing. 6 ekor anjing, 3 ekor burung, ikan itu ada 60 lebih gitu. Sibuk ya ngurusin binatang lah, tiap pagi bangun gitu ya. Sebelum olahraga saya beresin dulu gitu ya, ya gitulah. Jadi enjoy aja lah, kita nikmatin apa yang memang kita bisa nikmatin gitu. Iya, benar Pak. Jadi mereka pun juga harus dalam keadaan bersih ya Pak, biar apa namanya tuh tidak mencemari kita juga gitu ya Pak ya. Iya, sekarang saya anjing itu saya sudah tidak bawa keluar, karena kalau saya bawa keluar kan ketemu dengan anjing lain gitu ya. Jadi sekarang saya lebih bawa jalannya cuma hanya sekitar dekat rumah aja, tapi saya nggak deketin sama anjing. Oke. Pak, mau tanya nih Pak, kalau di awal-awal berbisnis Bapak nih dalam menciptakan brand Sekutu ini bisa sampai terkenal, sekarang udah berapa kota Pak? Berapa? Kita sekarang ada di 65 kota seluruh Indonesia, outlet kurang lebih ada 105 atau 106. Kita kurang lebih ada 1.000 karyawan yang tergabung di 105
outlet itu kurang lebih ada 1.000 karyawan lah, kurang lebih ya. Awalnya berdiri itu sampai sekarang itu udah berapa tahun, dan kalau boleh Dimas tahu ini merintisnya tuh gimana tuh awalnya tuh sampai sebesar ini? Jadi awal mulanya itu berapa tahun yang lalu ya, 2000, jadi sebelum Skuto ini saya ngalamin bangkrut gitu ya. Saya ngalamin bangkrut itu kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu. Tetapi saya tidak memakai nama Skuto ya, waktu itu belum pakai nama Skuto, pasti pakai nama-nama ya itulah rintis. Saya mulai bisnis ini Dimas dengan uang 5 juta rupiah. Pakai motor. saya masih ingat banget gitu. Saya punya 2-3 karyawan, jadi kita pakai motor 2 biji, masih melakukan home service. Jadi dengan apa yang ada dengan uang 5 juta rupiah, saya mulai ingat. Saya dengan 5 juta rupiah itu saya beli mesin poles, itu pun bekas. Mesin poles. Iya, saya mulai beli obat-obat dari internet, beli waktu itu ya beli online ya dari Amerika, terus mulai ya itu tawarin ke teman-teman. Habis bangkrut tuh Dimas. Jadi saya habis bangkrut, terus saya mulai ya orang bangkrut kan yang ada di tangan cuma 5 juta rupiah. Tapi saya pikir tentang detailing ya. Jadi akhirnya saya ya dengan apa yang saya suka, saya mampu, saya mulai nawarin ke teman-teman gitu ya, teman-teman saya, ya teman-teman awalnya lah. Jadi memang awalnya teman-teman relasi dulu ya Pak. Awal-awalnya nggak kepikiran untuk membuat sebesar ini gitu ya, sampai 1.000 karyawan dan lain-lain. Awalnya nggak kepikiran. Hebat Pak, hebat. Jadi memang Bapak ya salah satu orang yang sukses dalam menciptakan lapangan kerja ya Pak. Jadi siapapun juga bisa nggak sih Pak untuk jadi teknisi ataupun untuk jadi mungkin admin atau manajer gitu di sebuah outlet Skuto? Ada standar. Jadi saya itu ya karena awalnya bangkrut dan lain-lain, terus akhirnya kita mulai bisnis Skuto ini, kita respon dengan pasar. Saya benar-benar awalnya ingin apa ya, ya menjadi berkat lah buat orang lain gitu ya. Jadi gimana kita bisa merekrut orang lebih banyak. Saya pikirin itu. Jadi awal-awal saya kerjakan itu mulai banyak yang mau suka menanyain franchise, mulai saya susun gitu ya. Jadi saya susun rencana kerja, dan memang awal saya benar-benar mau ekspansi ini supaya orang yang di luar sana yang punya ya inilah mulai dari nol. Jadi memang orang kita yang terampil. Jadi seperti contohnya tukang bangunan itu kalau ngaci tembok itu harus orang terampil. Kalau nggak terampil nggak mungkin, bener nggak bro? Iya bener Pak. Kalau nggak terampil dia nggak pasti temboknya nggak bisa rata gitu ya. Jadi kita mulai cari orang-orang terampil, kita mulai didik gitu ya, dan makanya di Skuto ini kita bisa sampai hari ini kita sudah punya SOP yang jelas, kita punya namanya Skuto yang bisa mendidik orang-orang yang dari nol. Saya mendidik dari nol sampai akhirnya menjadi mahir ya. Terus tentunya juga mengupdate diri kita sendiri untuk supaya ya lebih baik setiap kali waktu gitu. Dan itu juga punya standar ya Pak, standar profesional, apa mereka di training dan punya sertifikasi ya, gitu ya Pak. Kalau sekarang kita punya sertifikasi, jadi kita apalagi kalau menghandle produk kita yang namanya platinum itu harus certified. Kalau nggak certified ya kita nggak boleh pegang platinum ya, karena memang tingkat kesulitannya sulit. Jadi ya gitulah, ada SOP yang jelas,
membantu orang lain mendapatkan lapangan kerja, terus mengupgrade Pasti, pasti, Pak. dan lain gitu ya. Iya, siap. Pak Sugi, saya mohon izin nih untuk kita buka pertanyaan dari netizen dari yang nonton, Pak. Siap. Eh, oh, ini ada dari Bapak Andi. Apakah Bapak optimis bahwa bisnis otomotif khususnya di ibaratnya kita optionalnya dari bisnis otomotif ini akan kembali menanjak di masa pandemi ini, setelah pandemi, new normal? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, memang otomotif ini salah satu industri yang terdampak ya, karena orang tidak keluar rumah. Saya juga punya banyak teman yang jualan oli, jualan macam-macam bengkel. Jadi memang terdampak memang. Saya harus akuin bahwa ini terdampak. Tapi sebelum mengarah ke situ, saya itu prihatin liatin beberapa teman-teman saya yang bisnisnya otomotif yang ikut-ikutan gitu ya. Orang Indonesia ini mohon maaf ya, terlalu besar. Semua karena masker ini tiba-tiba banyak, bisnis otomotifnya tinggal, terus jualan masker, jadi pengusaha masker. Ini bagi teman-teman nih yang bukannya apa gitu ya, yang di sana itu pemain masker itu yang 30 tahun, 40 tahun pemain masker. Kita mungkin sulit untuk menyaingin orang yang sudah punya expertise di masker, punya network yang sudah ini agak sulit. Jadi kita itu pemain baru, jangan harap kita bisa melawan. Jadi kita sebagai pemain otomotif, saya tahu 2 bulan, 3 bulan awal saya struggle setengah hati ya. Apa namanya, nggak bisa kita mendadak bisa kembali sebelum pandemi. Nggak bisa juga. Tetapi masalahnya kita jangan ikut-ikutan. Kalau saya di bisnis otomotif makin fokus, Dimas. Nih ya, cuma ibaratnya nih, laser itu adalah cahaya, ya. Betul nggak ya? Tetapi kalau fokuskan sangat fokus, dia bisa memotong apapun yang sekeras apapun, besi, ya, batu yang keras apapun bisa dipotong. Jadi sekali lagi teman-teman pemain otomotif saya lihat nih banyak juga nih ya teman-teman detailer yang melihat gitu ya. Memang awal-awal ini susah. Bisnis apa sih yang nggak susah? Betul nggak? Semua susah pandemi ini. Tetapi kita harus fokus. Kita harus bisa melihat diri kita sebelum pandemi ini kita jagonya di mana. Apakah kita memang jago bikin siomay atau jago bikin spesialis kita apa? Saya di otomotif ini lebih dari 10 tahun. Jadi istilahnya saya tahu bahwa ekspertis saya sudah lakukan ini bertahun-tahun selama jangka waktu yang panjang. Saya fokus gitu ya. Mulai kreatif. Jangan beralih jadi penjual hand sanitizer. Mohon maaf nih ya teman-teman. Tapi jika Anda bubar konsentrasinya, pindah ke sini ke sana, nggak jadi apa-apa. Yang ada waktu iya, bukan bicara tentang finansial juga ya. Kita bicara tentang gimana kita mengadaptasi hari-hari ini di dunia otomotif kita ini. Kalau dibilang optimis banget bro. Pasti optimis. Saya di bulan 7, di bulan 8 akan mulai kembali. Memang kita kemarin di bulan Maret, April, ya Mei, saya defensif. Tapi setelah saya sudah tahu trik-trik yang baru, kita akan buka lagi. Biasanya, Mas Dimas, kita itu membuka outlet itu 2 outlet sampai 3 outlet setiap bulan. Jadi kita itu punya kemampuan membuka outlet itu minimal 25 outlet per tahun gitu ya. Luar biasa. Kita slow down sedikit. Kayak kita dansa aja bro. Jadi kita mundur untuk maju. Bukan berarti kita mundur gitu ya. Makanya saya mengajak teman-teman yang
di bisnis otomotif atau bisnis apa. Yuk kita fokus, kembali fokus, tajamkan apa yang kita memang sudah ahli. Yang memang jago bikin bakpao, bikin bakpao. Jangan mau jualan masker. Karena Anda pasti kalah sama yang penjual masker yang sudah 30 tahun, 40 tahun. Benar nggak Mas? Iya. Benar Pak, benar. Setuju. Kita harus benar-benar fokus. Saya di sini tidak jualan apa-apa teman-teman. Saya bukan jualan, saya di sini untuk menginspirasi teman-teman. Ayo kembali lagi berbisnis apa yang memang sudah menjadi jagonya kita, ekspertis kita. Apa yang kita sudah lakukan berapa ribu jam yang sudah kita lakukan. Jangan tiba-tiba jadi pembuat masker, pembuat ini. Wah, itu menurut saya kurang benar ya. Itu terlalu reaktif menurut saya. Iya Pak. Benar. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari rekan kita Rizal Abdul Setiawan. Siap. Kenapa kalau karyawan Sekutu kok baik-baik ya? Jadi kesannya itu karyawan Sekutu tuh baik-baik semua Pak. Kenapa tuh Pak? Ya, apa ada standar khusus? Terima kasih kalau dapat pujian apa baik-baik. Cuma karena kita ini adalah bisnis service. Bisnis service itu harus melayanin. Hari ini saya punya ya hampir 1.000 karyawan ya, hampir 1.000 karyawan. Dari mulai cuma hanya 2 karyawan sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Tetapi saya selalu bilang sama mereka, bisnis kita ini adalah bisnis menyenangkan orang, service. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan service dengan yang baik ya, meskipun apapun lah, kadang-kadang memang ada hard customer yang memang sangat ekspektasinya terlalu tinggi, hard to please. Iya. Ya. Cuma kita ada beberapa ya, sebagai service kita benar-benar harus berusaha semampu kita untuk ya baik gitu ya. Karena orang itu akan berasa kok Mas Dimas bahwa kalau kita baik untuk uang atau baik untuk membantu itu akan berasa customer. Kalau menurut saya kita lakukan pasti akan kembali dikenalin sama teman-teman ya, direferensi lah untuk penjualan. Direferensikan bisnis relasi kita harus melakukan dengan baik. Iya, zaman saya waktu itu saya pernah jadi sales pun juga sama Pak. Jadi kalau misalkan mau beli mobil apa, mending sama A, si B karena kesannya udah baik Pak. Betul. Makanya ini contohnya nih, potong rambut lah, bisnis potong rambut. Contohnya istri saya suka ke salon A gitu ya. Padahal salon A ini bisnis franchise yang punya banyak cabang di mana-mana di mall di Indonesia, di Jakarta ini. Tapi kenapa istri saya selalu ke tempat cabang yang di sini dan sama request orang satu ini? Kenapa? Karena dia sudah dilayani dengan baik di kebutuhannya di ini, dia akan kembali di tempat yang sama. Ini banyak nih skuto yang ini ya, skuto Demangan, Palembang, banyak sekali nih yang saya lihat yang join di tempat kita ya, Casablanca, Lombok. Boleh. Itu kesannya bagus semua ya Pak standarnya. Nggak usah takut dengan persaingan harga dan lain-lain. Lakukan yang terbaik, dia akan kembali kepada kita gitu ya. Bagi yang ini juga detailer banyak nih saya lihat yang join di tempat kita ya. Gak usah takut juga bersaing atau saya nggak pernah merasa disaingin oleh merek-merek lain. Saya selalu bilang rezeki itu masing-masing. Jadi kita lakukan yang terbaik, semuanya akan punya customer masing-masing gitu deh. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa saya saingan dengan Anda saingan dengan saya. Itu salah. Menurut saya salah besar. Menurut saya salah. Saya sampai hari ini bisa sampai hari ini apa yang saya lakukan karena saya melakukan service dengan hati, melayani customer saya, baik itu mau repeat, nggak repeat, saya nggak terlalu pusing. Yang penting saya layanin aja dengan baik, kebutuhannya apa, otomatis bisnisnya akan kembali gitu ya Mas Dimasnya. Iya benar-benar Pak. Ada contoh nggak Pak zaman dulu pas lagi membangun Sekutu ini kesan-kesan yang
sampai sekarang Pak Sudi tuh masih nyimpen nih pesannya customernya ini waktu zaman-zaman dulu? Ada nggak ceritanya Pak? Customer A. Saya waktu dulu masih habis bangkrut, saya mempunyai 2 customer. Kita mulai dari rumah ke rumah. Satu hal yang paling saya ingat adalah waktu saya melayanin satu customer bapak-bapak ya, om-om lah tepatnya, kakek-kakek lah tepatnya, umurnya sekitar 60, 65 gitu. Jadi iya, jadi dia itu rumahnya itu pakai air tanah, di mana air tanahnya itu banyak mineralnya. Jadi setelah kita nanoseramik, supirnya mencuci dengan air tanah, terus terjadilah bercak-bercak. Itu memang tidak bisa dihindarkan. Selama seperti kayak nyuci pakai air kapur aja, Dimas. Itu iya benar-benar. Terus bercak-bercak. Nah, terus dia panggil saya, dia marah-marah. Itu sesuatu yang saya tidak pernah lupa. Dia ludahin muka saya. Dia mendekat sama saya, terus di depan saya dia ludahin. Tuh, gitu ya. Terus dia bilang, saya akan tutup perusahaan kamu, dia bilang gitu. Dia orang yang sangat kaya di Pondok Indah. Tapi kalau waktu itu, sorry Pak, waktu itu Pak Sudi sempat gimana tuh responnya? Apa marah atau apa berusaha untuk tetap sabar gitu? Ya of course lah, sebagai manusia kita bisa marah lah. Ya. Tetap melayani dengan baik ya Pak? Pastilah, siapa yang diludahin tidak marah ya. Cuma satu hal yang saya selalu bilang sama staff-staff Skuto, pernah diludahin nggak? Belum Pak, saya pernah diludahin, di muka saya langsung. Tetapi apa yang saya lakukan, saya mundur sebentar. Saya mundur sebentar, karena kalau saya maju, pasti emosi saya akan besar ya. Saya mundur, saya izin ke WC untuk cuci muka. Saya nggak usah ngomong apa-apa, 5 menit kemudian beliau minta maaf ke saya. Beliau minta maaf, mohon maaf saya out of control, saya meludahin dia bilang, saya mohon maaf gitu ya. Seringkali customer yang sulit itu tidak perlu dilawan. Tidak perlu dilawan. Kita ya memang seperti kayak kita, harga diri kita diinjak-injak, tapi saya memang waktu itu memang dalam keadaan sangat butuh ya, saya tidak melawan, saya cuci muka, saya dikasih 3 mobil lagi di nanoseramik karena dia jadi malu hati. Saksinya ada Mas Roman yang ada di Skuto Kelapa Gading yang menjadi master trainer sekarang di Kelapa Gading. Itu saksinya dia, itu yang melihat dengan langsung, dia langsung peluk saya, dia bilang sabar bos, sabar gitu ya. Mereka tidak terima bosnya diludahin gitu ya, tapi saya bilang saksi hidup ya Pak. Oke. Saya pulang membawa 3 order baru karena saya diludahin. It's okay. Dalam hidup kita memang harus itu pembentukan karakter menurut saya. Saya melakukan servis ini menjadi lebih sabar. Benar Pak. Saya melihat banyak gitu ya, restoran atau service company yang lainnya begitu dikomplain marah-marah gitu ya. Bukannya diterima, komplain itu kan masukan. Kalau kita dikomplain berarti customer itu masih care mau kembali. Kalau dia sudah tidak care, dia nggak akan komplain, dia akan selesai referensi. Kalau dikomplain berarti dia masih mau kembali gitu ya, masih mau lakukan gitu ya. Ini thank you teman-teman saya juga join ini, ada teman-teman, saya nggak usah sebut satu-satu ya, banyak teman saya melihat nih, salam semuanya buat teman-teman saya dan ini detailer lainnya juga, salam kenal juga ya. Halo, salam kenal. Kemudian ya teman-teman saya nggak menjual apa-apa di sini, cuma berbagi aja gimana memulai. Berbagi cerita-cerita Pak. Iya, saya kenapa mau di interview live seperti ini? Oh ya, istri saya juga join ini. Orang tua saya juga join, lihat ya gitu ya. Thank you sudah Pak. Waktunya. Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Iya, baik. Apa yang Skuto lakukan atau promosi? Apa
apa yang Sekutu lakukan atau promosi apa yang dilakukan Sekutu selama COVID-19 ini? Oke, begitu COVID menerjang, saya tahu bahwa oke, sebelum saya menjawab itu ya, jadi apa yang dilakukan Ya, Sekutu. Jadi gini, Mas Dimas, saya ya, apa namanya, saya di situ untuk berbagi. Saya tidak berusaha untuk mencari panggung. Saya itu berbagi karena ada beberapa orang yang saya kenal tiba-tiba di PHK. Ada beberapa teman yang tiba-tiba banyak gajinya Pak. potong 50%. Ada yang kehilangan Benar, pekerjaan completely tanpa pesangon gitu ya. Langsung benar saya Pak. berpikir bahwa ini seperti kejadian saya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Waktu tiba-tiba saya dapat, memulai dari nol itu Pak. iya, dan saya cuma punya uang 5 juta rupiah. Iya. Ini ada papa mama saya juga live di sini ya. Saya boleh bersaksi. Halo. Ya, ada mama saya. Saya bisa saja hubungin papa mama saya minjam uang saat itu, tetapi saya tidak lakukan. Boleh tanya sama papa mama saya bahwa saya tidak pinjam uang sedikit pun. Saya melihat apa yang ada di tangan saya. Apa yang Tuhan beri kepada saya. Saya masih punya kesehatan, saya punya uang 5 juta saat itu. Dan saya mulai. Makanya hari ini saya mudah-mudahan saya bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang kena PHK, kena ini. Amin, amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang ada di tangan mulai berusaha. Ya, saya juga Ya. nggak keberatan kalau di WA ngajak ngobrol, saya nggak keberatan. Saya benar-benar mau membantulah dengan ini ya. Tadi pertanyaan balik tentang promosi. Begitu dapat Promosi Pak, promo apa? hit corona ini hit, tahukah Bapak Ibu bahwa kita PT Sekutu Indonesia mengalami kerugian hampir lebih dari 0,5 miliar ya, 500 juta. Kita kehilangan uang 500 juta karena kita harus mengikuti PSBB. Kita harus mengikuti. Jadi toko-toko itu banyak yang tutup, kantor kita tutup, tidak ada. Ya, Tetapi apa yang saya bilang sama teman-teman, Mas Dimas di sini sebagai saksinya, saya bilang kita harus support pemerintah, betul nggak ya? Pemerintah harus disupport. Kerugian jangan bicara tentang kerugian ya. Saya bilang kita harus support pemerintah. Kita mulai ini. Apa yang saya lakukan, saya melakukan promo yang namanya disinfektan gratis. Tujuannya udah tidak menjadi uang, ya. Karena ada tiba-tiba teman saya tiba-tiba dicurigain terkena COVID-19 ya. Tiba-tiba terus dia ada yang nelpon saya. Ini saya baru antar teman saya, saudara saya. Saya harus apain ini orang yang bekas COVID-19 ada di mobil saya harus apain, dia bilang. Ya akhirnya oke, kamu datang ke Sekutu, saya kasih gratis, saya akan berikan. Saya nggak pernah berpikir bahwa apa untuk saya lakukan dengan gratis. Bukannya ini omong kosong, kita sudah lakukan ini berbulan-bulan. Bagi yang nonton silakan datang ke Sekutu, kita melakukan di sini. Jadi promo yang saya lakukan, saya tidak pikir bahwa saya harus recover, saya harus untung. Saya lakukan yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan. Kita di Indonesia, kita harus mensupport pemerintah. Jadi berikan apa yang kita punya. Yang saya punya adalah tangan saya, tangan-tangan teknisi saya, punya alkohol waktu itu. Ya udah, bersihkan aja dengan baik. Tapi tahu nggak Dimas? Dari 10 yang kita bersihkan gratis, hatinya tergerak, ini pelayanannya baik. Kamu jualan apa sih? Kamu jualan apa? Akhirnya masuk ke Sekutu. Jadi itu yang saya selalu bilang di grup-grup Sekutu ya. Lakukan yang terbaik. Nggak usah bilang kamu untung, kamu rugi. Lakukan yang terbaik supaya kita bisa memberikan pelayanan. Cuma bersih-bersih saja, Dimas. Promo yang saya lakukan nggak simpel. Saya tidak melakukan diskon besar-besaran, desperate. Mohon maaf, banyak sekali detailer melakukan desperate move. Diskon 50%. Sekutu sekali tidak. Saya tidak melakukan diskon sama sekali. Sampai hari ini tidak ada pemotongan harga. Ya, tetap seperti biasa. Cuma lakukan bagian kita. Kita ini bisnisnya adalah bisnis bersih-bersih. Apa yang kita punya, lap sama alkohol atau bersih-bersih, kita bersihkan saja. Itu promo yang saya lakukan, Dimas. Very simple. Mantap. Kita melayani dengan hati, orang akan sadar kok bahwa kita sekaligus juga apapun yang kita lakukan dengan hati. Jangan melakukan yang ya gitu-gitulah. Diskon 50%, Anda akan rugi.
Iya Pak. Iya. Iya. Nah, ini sekarang kita baca pertanyaan dari teman kita nih, Skuto Lovers, Pak Kiki Maulana. Pernah bermimpi nggak Pak? Kalau ternyata Skuto bisa sebesar ini sekarang? Oke. Seperti saya cerita, habis bangkrut, saya punya uang 5 juta, saya lakukan ya pada umumnya tidak punya mimpi, saya hanya surviving. Yang penting saya bisa makan. Saya masih ingat, uh, saya selalu bilang sama teman-teman ini, teman-teman Skuto pada semuanya supaya tahu. Saya pernah ada di satu stage di mana masih merintis bisnis, saya nggak punya uang sama sekali. Saya punya uang 150.000 rupiah. Waktu saya ke toko mau beli susu buat anak saya, dia bilang susu itu satu kaleng 200 berapa saya lupa. Terus saya keluarin dompet saya cuma ada 150.000. Waktu itu saya nangis gitu. Saya bilang bener apa susah bener hidup di Jakarta gitu ya. Saya tidak punya mimpi, Bapak Ibu, saya nggak punya mimpi. Tetapi selama 2 tahun saya tekun lakukan dengan baik, lakukan dengan hati. Lama-lama saya punya uang untuk bisa mulai bangun. Karena saya lakukan servis yang baik, banyak yang tanya sama saya, gimana sih mau franchise, mau apa gitu ya. Jadi itu yang akhirnya saya bilang, kalau saya melakukan kemitraan ini tanpa memberikan franchise atau apapun, saya membantu orang kan. Jadi mulai saya mulai susun. Di saat itulah saya mulai ada mimpi untuk memulai yang namanya kemitraan. Jadi itu sekitar 2 tahun lah, 2 tahun kemudian baru saya punya mimpi untuk membesarkan Skuto. Kalau bagi teman-teman yang kalau kepengen tahu mimpi saya kepengen buka di Malaysia, negara tetangga yang terdekat gitu ya, Malaysia, Thailand atau ini gitu ya. Karena saya tahu bahwa apa yang kita punya itu baik. Kalau di Malaysia kita bisa dikembangkan, kenapa enggak? Betul nggak ya? Kita mengembangkan lapangan kerja di Malaysia kan seperti itu ya. Jadi mimpi saya akan bawa ini ke negara tetangga lah. Harapan saya, mimpi saya. Mudah-mudahan bisa terwujud Pak. Iya. Satu hal yang tentang mimpi. Hari-hari gini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang menonton acara live ini, jangan takut mimpi. Mimpi itu gratis. Kalau mimpi aja gratis Anda takut, apalagi yang bayar. Tetapi banyak orang yang mimpi. Sekarang saya kasih tahu, bukan kasih tahu, saya memberi tanyaan sama Dimas. Tempat apa yang paling kaya di dunia ini? Tempat apa yang paling kaya di dunia ini? Bukan di bank. Tempat yang paling kaya itu adalah di kuburan. Karena banyak mimpi-mimpi yang terkubur. Ada bermimpi punya mobil, punya rumah. Itu tidak direalisasikan dan dikubur di situ. Makanya saya bilang kuburan adalah tempat yang paling kaya. Karena disitulah banyak mimpi-mimpi terkubur. Kalau selama kita sehat, punya tangan, punya kemauan, mimpi itu dilakukan. Kalau mimpi tidak dilakukan itu berarti cuma hanya mimpi, ya. Tidak terrealisasi ya Pak. Tidak terrealisasi. Mimpi harus diikuti dengan strategi, dengan namanya action plan. Apa yang harus kita lakukan? Bagi teman-teman Skuto seperti Mas Dimas, tentu tahu bahwa saya adalah orang yang sangat well plan, benar ya, Mas Dimas ya. Saya merencanakan semua itu dengan sangat detail, karena orang yang tidak berencana adalah if you fail to plan, you planning to fail gitu ya. Intinya kalau Anda tidak mau merencana, berarti Anda berencana untuk gagal. Jadi lakukan perencanaan yang baik. Jika Anda punya mimpi, mulai susun. Makanya di tempat saya, target itu kita susun itu 1 tahun sebelumnya. Betul, gitu. Mas ya? Benar, Pak. Benar. Ya. Oke. Kalau menurut Pak Sugi nih, untuk membangkitkan optimis, kan tadi ngomongin di tempat Bapak nih di Skuto Pusat ya, untuk membangkitkan optimis karyawan untuk performance-nya mungkin yang sedang turun nih, gimana nih Pak? Oke. Ada 2 orang yang hari ini yang saya temuin. Kesatu adalah
optimis dan orang yang pesimis ya. Iya. Ada beberapa skuter owners yang ngobrol sama saya yang tiba-tiba down dari yang wah pesimis, optimis tiba-tiba jadi pesimis. Jadi Bisa membantu ini teman kita ini untuk menjadi optimis. Yang iya. saya bisa lakukan adalah ya saya ya apa ya saya nggak bisa karena optimis itu dari diri sendiri. Ya, yang bisa betul nggak, Mas Dimas? Kalau umpama yang membuat saya semangat itu siapa sebenarnya? Diri kita sendiri. Iya. Dalam bahasa Inggris, jika orang itu sudah kehilangan yang namanya harapan, berarti dia sudah seperti orang yang mati tapi belum dikubur saja. Benar. Betul nggak? Setiap pagi betul. Kita harus ingatkan pada diri kita sendiri harapan. Saya belakangan ini ngobrol sama istri saya ya. Kita punya mimpi melakukan sesuatu. Contohnya inilah, kita punya planning untuk merenovasi rumah. Ya, saya bilang sama istri saya tidak mau pandemi ini menghalangin rencana saya untuk merenovasi rumah. Kenapa? Kalau pandemik ini bisa mengambil mimpi saya, berarti saya orang yang tidak tahu kemana saya pergi. Kalau saya tahu kemana saya mau pergi, harapan saya mau ke Solo. Bukan berarti di perjalanan kita dimarahin orang, kita pindah ke Jogja atau pindah ke Bali. Kan enggak. Saya mau ke Solo, ya saya harus tahu bahwa saya harus ke Solo. Kalau tertunda sebentar, 1-2 bulan, it's okay. Tapi you moving forward. Menurut saya cara menaikkan adalah hope, ada harapan di dalam kehidupan. Harapan itu seperti bensin dalam mobil, gitu Mas Dimas. There is hope, ada harapan, ada yang kita lihat di depan. Disitulah orang bilang, kenapa ya Pak Sugi, kamu kok begitu penuh harapan? Karena saya tahu bahwa saya mau kemana, betul nggak ya? Ada orang bilang saya orang gila lah. Waktu saya 10 tahun yang lalu, saya bilang saya mau, 8 tahun yang lalu, saya bilang saya mau punya 10 outlet, 20 outlet, orang ketawain saya. Ada beberapa teman saya habis setelah itu, dia bilang, mohon maaf ya bro. Dia bilang, kenapa? Saya bilang sama teman-teman yang lain, kamu itu orang pemimpi. Dia bilang, mimpi yang bolong. Gak punya apa-apa, tapi kepengen punya 10, 20 outlet. Tapi tahukah sekarang, kalau mimpi itu terus dilakukan, saat ini saya punya 105 gitu ya. Harapan saya bisa ada di 100 kota seluruh Indonesia. Kita sekarang ada di 65 kota. Jadi masih ada 35 kota yang bisa kita kejar ya. Saya dari dulu punya moto mengenai tentang impactful life, hidup yang berdampak. Semua karyawan saya termasuk Mas Dimas tahu itu tentang yang saya mulai hari pertama saya selalu bicara tentang namanya impactful life, betul ya, hidup yang berdampak, betul ya, hidup yang berdampak. Jadi saya kepengen kita semua terinspirasi, hidup ini jangan biasa-biasa, hidup cuma sekali, kita harus jadi orang yang luar biasa. Jadi hiduplah berdampak, impactful life. Saya terus terang, saya kepengen berdampak pada 10.000 orang. Kalau Mama Sekutu 1.000, masih terlalu sedikit buat saya. Ya, ada yang bisa berbilang, ada 2 orang respon. Satu bilang, sombong banget ini Sugiarto. Enggak, saya bukan orang yang sombong. Yang kenal saya tahu betul saya bukan orang yang sombong. Tetapi saya kepengen berdampak untuk 10.000. Supaya orang di sana jadi, awalnya jadi tukang balon, sekarang bisa jadi yang namanya detailer. Kehidupannya lebih baik. Bisa punya kehidupan yang lebih baik daripada jadi tukang parkir, jadi kuli bangunan yang skillful kan, tapi nggak punya kesempatan. Di perusahaan saya memberi kesempatan kepada orang-orang yang punya skill tapi tidak punya kesempatan. Betul ya Dimas ya? Di sini ada yang join ini beberapa ya, mulai dari teknisi sekarang menjadi manajer. Sebentar saya Google ya, saya lihat siapa ini. Ada siapa yang tadi saya sebut, coba di ini ya. Tadi saya lihat itu. Jadi kita ada beberapa
beberapa orang yang kita kesempatan yang memang jadi detailer menjadi manajer. Karena tahu di dalam hidup ini kadang-kadang orang tidak fair, tidak memberi kesempatan. Kayak seperti saya waktu dulu saya nggak punya uang. Ada yang orang memberi kesempatan. Iya, ini David bilang hidup cuma sekali. Benar, hidup cuma sekali. Mimpi yang besar, mimpi kecil-kecil, mimpinya punya motor. Itu bukan mimpi, itu cuma kepengen. Kalau mimpi itu adalah punya Rolls Royce, itu mimpi. Mimpi itu punya island, itu mimpi. Ya, ini ada apa Maulana ini ya. Sekarang jadi manajer di Skuto Purwakarta ya. Purwakarta. Oh, okay. Betul ya. Ini awal dari detailer biasa ya. Berarti saya memberikan mimpi yang besar, mimpi kecil-kecil. Mimpinya apa, Mas? Saya mimpinya beli motor aja. Aduh, itu bukan mimpi, itu pengen. Tanggung ya Pak. Mimpi harus yang besar ya. Harus yang... Iya dong, mimpi harus yang besar. Tapi kalau mimpi nggak dilakukan, tidak direncanakan, itu mimpi di siang bolong yang akhirnya ujung-ujungnya di kuburan. Mimpi punya island, tapi males keliling, males ini, ya udah. Mimpinya akhirnya terkubur di kuburan ya. Gitu ya Mas Dimas. Strategi of the box apa nih Pak? Out of the box yang sudah pernah dijalankan untuk tetap bisnisnya berjalan. Strategi out of the box. Saya itu berusaha untuk tampil beda. Bagi beberapa teman detailer ya, teman-teman di sini ada beberapa ya, detailer gitu ya, yang ini. Saya itu nggak terlalu suka kumpul-kumpul sama detailer yang lain. Kenapa? Bukannya sombong, bukan. Karena saya tidak mau melakukan hal yang biasa-biasa. Jika kita melakukan hal yang biasa-biasa, hasilnya pasti biasa-biasa. Betul ya? Jadi kita itu kalau punya mimpi yang besar, kepengen punya, contohnya yacht, punya kapal yang pesiar gitu ya. Kalau kita lakukan hal-hal yang biasa, nggak akan nyampe gitu ya. Jadi kita itu harus punya sesuatu terobosan di dalam kehidupan kita, di mana ini contohnya gini. Awal-awal dalam orang bilang, jadi awal-awal saya kan tadi saya cerita saya punya uang 5 juta rupiah. Saya nggak punya apa-apa, punya motor, nggak punya outlet kan, betul ya, Dimas ya, nggak punya outlet kan. Jadi apa yang saya lakukan? Saya sebut namanya VIP home service. Saya bilang, because you are important, we come to you. We come to you because you are important. Saya datang ke rumah Anda karena kamu adalah orang yang penting. Buat saya, sebenarnya saat itu, saya nggak punya duit untuk sewa. Tapi saya adanya motor. Saya melakukan home service. Saat itu saya diketawain sama detailer seluruh Indonesia. Dia bilang, ini detailer kelas rumahan yang VIP home service. Tapi karena saya melabel dengan baik, orang menerima dengan baik bahwa, oh kamu datang gitu ya. Saya lakukan. Hari-hari ini, akhirnya banyak detailer yang bilang bahwa saya banyak yang ngikutin akhirnya VIP home service. Seperti itu, Dimas. Itu bukan yang out of the box. Jadi dengan apa yang kita, kelemahan kita menjadi kelebihan kita. Padahal waktu itu kan kelemahan saya adalah saya tidak punya outlet. Tetapi kalau kelemahan itu kita pikir bisa menjadi kelebihan, bahasanya dalam marketing itu dirubah menjadi kelebihan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan selalu bilang, banyak itu saya dengar kayak teman-teman yang bilang, saya tidak punya uang, makanya saya tidak bisa bisnis. Siapa yang bilang bahwa orang yang tidak punya uang harus berakhir tidak punya bisnis? Enggak juga. Saya nggak punya uang. Awalnya saya mulai dengan 5 juta rupiah, saya nggak punya uang. Begitu saya belikan mesin poles, saya karyakan dengan tangan saya, buktinya bisa tuh sekarang punya 1.000 karyawan. Betul nggak? Setuju tuh kata Iki Maulana.
Suaranya nggak ada kayaknya. Masih, Mas. Sorry. Oke. Suaranya hilang ya? Suaranya kok hilang, Dimas? Putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya, Pak. Ya udah mulai dengar. Gimana? Oke, Pak. Udah keluar ya, Pak? Bisa. Ya. Nih, kalau boleh dibilang kan tahun ini adalah tahun survival nih, Pak ya. Ya. Iya. Nah, dan tahun adaptasi bagi bisnis. Kalau menurut Bapak, apakah Bapak setuju akan hal ini? Kalau menurut tanggapan Bapak, tahun ini tahun survival, tahun buat adaptasi buat bagi bisnis. Jadi berapa tahun yang lalu juga rasa pesimis itu selalu melingkupin banyak orang. Iya. Orang itu kan bisa pesimis, bisa optimis. Benar. Betul nggak ya? Betul. 2 tahun yang lalu waktu saya ekspansi pembukaan 2-3 outlet per bulan, orang bilang kamu bodoh, kamu gila. Tapi fine, itu buktinya saya buka 2-3 outlet juga survive. Kita sekarang kita menjadi terbesar. 2 tahun terakhir ini saya ekspansinya besar-besaran gitu ya. Jadi memang benar ya. Tahun ini adalah tahun dimana kita harus ini gitu ya, survival. Cuma kalau Anda survival terus, percayalah sama saya, sewaktu-waktu tinggal Anda dijegal sama kompetitor, Anda jatuh karena kamu itu Anda berdiri di on the edge gitu ya. Kalau saya tidak suka di sisi yang mepet-mepet survival. Ada dalam bahasa Inggris dibilang bahwa attack is the best defense. Cara yang terbaik menyerang, bertahan, menyerang. Makanya kalau menyerangnya tidak hati-hati bisa jatuh, betul nggak? Jadi kita harus hati-hati. Makanya harus hitung. Kalau saya sudah komandoin beberapa tim saya yang lagi susun untuk survive ya. Bukan survive, mulai attack. Mungkin di bulan Juli atau bulan Agustus paling lambat kita akan menyerang kembali. Saya nggak mau, saya surviving mood terus, saya nggak mau ya. Tim saya. Kalau bagi ya di tim saya yang surviving doang ya ke laut aja lah. Karena kan ada beberapa juga tuh Pak, kayak di bola tuh kan ada waktunya kita counter attack, menyerang balik gitu kan. Betul. Seperti saya bilang tadi Dimas, mundur untuk maju. Mundur 1-2 bulan untuk maju. Mundur atur strategi, maju lagi bro. Kalau mama mundur terus, yang ada kolaps ya. Iya lah Pak. Jadi bagi teman-teman yang ada gitu ya, partner Skuto, kalau mau mundur terus, ya nggak akan berhasil. Skutonya akan kolaps. Kita harus serang. Sudah waktunya kita serang. New normal. Adaptasi. Manusia itu adalah orang yang paling makhluk yang paling bisa adaptasi. Yes, pandai beradaptasi ya Pak. Betul. Siap Pak Sugli. Saya rasa cukup untuk hari ini Pak. Terima kasih untuk kisah-kisahnya, untuk berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa kembali normal lagi dan bangsa ini ekonomi juga mudah-mudahan kembali normal lagi ya Pak. Amin. Ya, oke. Mungkin sebagai penutup saya karena ini tujuannya kan untuk new normal, untuk bisnis yang mengalami pandemi. Saya nggak mau cuma hanya bicara tentang bisnis otomotif saja. Saya bilang untuk bahwa teman-teman yang lain bertahan itu boleh. Dengan apa yang kita punya, kita bertahan. Tetapi saatnya kita harus bangkit susun rencana untuk mulai ke depannya lebih baik ya. Hal-hal ini akan berubah. Kita nggak akan pernah bisa menjadi seperti sebelum pandemi. Ya. Teman harus mulai susun.
Saya rasa semua setuju ya, di bawah setiap krisis pasti ada kesempatan. Betul nggak teman-teman? Di setiap krisis ada kesempatan. Tapi banyak yang matanya ditutup. Mulailah matanya dibuka. Yang jualan bakpao, fokus jualan bakpao. Jangan jualan masker. Karena ada 30 tahun, 40 tahun orang itu jualan masker, lu pasti kalah. Lu biasa jualan nasi goreng, ya jualan nasi goreng dengan new normal, cara yang baru. Skuto akan melakukan cara-cara baru ya. Nanti mungkin kesempatan berikutnya saya akan bahas-bahas. Saya I'm happy sih bisa berbagi, nggak harus sama Skuto saja, tetapi bisnis-bisnis yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bisa menjadi inspirasi ya teman-teman ya. Thank you so much. Thank you so much. Try to attack lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk nonton. Terima kasih Pak Sugi waktunya. Sehat selalu teman-teman. Sehat selalu Pak. Sukses selalu. Salam buat keluarga Pak. Suaranya. Iya.